Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya rekan-rekan, apa kabar? Semoga selalu sehat, semangat bekerja untuk keluarga. Ya, jumpa lagi dengan saya Abimanyu dari Blitar ya, maker produk KB. Kali ini saya akan jelasin new produk ya, MBR. Yang dimana MBR ini sedikit beda dengan MBR yang berada di pasaran ya, yang beredar di pasaran karena MBR produk AB ini ada sistem denyutnya. Kalau yang di pabrikan itu cuma ada dua potensio, yaitu potensio voltase dan potensio ampere. Kalau di AB ada tiga potensio. Nah, fungsi potensio yang satunya untuk apa sih? Ya, fungsi potensio satunya ini untuk frekuensi pacu jantungnya. Ya, kalau rekan-rekan lihat di sini, ya, ada volt dan ampere. Ya, volt bagian atas, ampere bagian bawah. Berarti yang ini adalah volt, kemudian yang ini adalah ampere. Nah, ini yang saya maksud pacu jantungnya. Ibaratnya sebuah komponen itu kita bisa pukul berkali-kali frekuensinya ya, supaya komponen itu hilang konsletnya dan tidak merusak jalur. Kayak gini ya, saya nyalakan. Nah, kayak gini nih, ini adalah pacu jantungnya, kayak gini. Ini saya bisa buat flat seperti pabrikan. Kemudian voltase juga bisa saya naikkan. Dan ini di bawah 2 volt ya, di bawah 2 volt. Jadi 0 sampai 2. Orang bilang katanya short killer ya. Saya tidak tahu apakah ini termasuk short killer atau tidak ya. Kemudian ampere yang di bawah ini ampere. Ya, ini ampere, kemudian atasnya adalah volt, kemudian pacu jantung atau denyutnya. Nah, fungsinya denyut itu lebih aman dibanding kita hantam dengan MBR yang model pabrikan, yang apa? Yang flat. Karena kalau misalkan kita terlalu kegedean, komponennya memang hancur. Komponen yang konslet itu hancur, tetapi jalurnya juga ikut hangus atau terbakar. Sehingga teman-teman atau rekan-rekan tuh kalau misalkan, loh ini HP-nya sudah nggak konslet, tetapi kenapa kok juga nggak nyala? Nah, kita jadi bingung kan, sudah nggak konslet, tapi kok juga nggak nyala. Nah, karena kemungkinan jalur yang ada di dalam PCB itu ikut terbakar gitu, jalurnya hilang. Jadi malah HP-nya nggak nyala gitu loh. Ya. Nah, untuk lebih jelasnya apa sih, gimana sih cara kerjanya atau sistem pacu jantungnya itu, kita coba aja kita cek dengan ini. Ada sebuah lampu ya, lampu LED 5 mili. Nah, saya coba dengan voltase paling rendah, kemudian ampernya juga rendah, pacu jantungnya juga paling kecil. Kalau seperti ini kan dia lebih cepat ya, ibaratnya mukulnya komponen lebih cepat nih, karena lampu berkedipnya lebih cepat. Ya. Kita pukul pakai frekuensi paling rendah dulu. Ya. Coba dengan 1,2 volt fluktuatif ya, karena pacu jantungnya bergerak. Pacu jantungnya bergerak, coba kita tes di ini ya, kita tes di lampu. Nah, pasti teman-teman ngira, wah ini biar kayak apa ini, masa nggak nyala sama sekali ya. Nah, inilah yang saya maksud. Kalau rekan-rekan mau cari MBR yang gede, ampernya, voltasenya gede, ya banyak di pasaran, tetapi tidak ada pacu jantungnya. Ya, kalau ini ada pacu jantungnya nih, misalkan kayak gini nih, ini komponen kan dihantam ya, ampernya naik turun kan. Ibarat sebuah komponen kita hantam nih. Nah, kalau komponen kita hantam tidak, konselennya tidak hilang, barulah ampernya kita naikkan. Ampere kita naikkan dulu. Ya. Nah, tadi ampere seputaran berapa? 7, sekarang sudah 11 nih. Ampere yang kita buat hantam ini tidak juga membuat komponen itu konslet hilang, barulah voltase kita naikkan nih. Coba voltase kita naikkan. Voltase kita naikkan. Nah, ini sudah mulai kelihatan ya, teman-teman kelihatan ya. Nah, teman-teman lihat ya itu. Dia kan seperti apa ya, bergerak ya. Kalau pabrikan nggak bisa seperti ini. Pabrikan langsung hantam total. Nah, kalau hantam total bisa merusak di jalur. Kalau ini kan kelihatan nih teman-teman nih. Nah, kayak gini kan. Ibarat sebuah bendungan gitu, kita pukul pelan-pelan, atau komponen yang konslet itu kita pukul pelan-pelan supaya konsletnya hilang, jalurnya dalam PCB tidak rusak. Ya. Ini belum saya kasih tegangan maksimal. Masih bergerak fluktuatif di seputaran 1 volt.
0,9 dengan 10 ampere. Ya. Kalau misalkan kita mau bikin itu flat atau hantam total, ya ini frekuensinya ini kita buang, kita hantamkan total kayak gini ya. Kita hantamkan total. Nah, ya, kayak gini kan hantam total. Ini sama seperti ampere pabrikan. Belum putus juga, ya belum putus juga, padahal udah dihantam total, belum putus. Ini yang kita naikkan lagi voltasenya nih. Nah, kita naikkan. Kalau misalkan kayak gini belum putus, barulah ngambil yang versi di atasnya. Ya. Ini adalah penjelasan apa sih fungsinya daripada denyut itu. Denyut itu untuk kayak gini loh. Jadi kalau saya buang denyutnya, nah dia akan bergerak seperti itu. Nyala, terang, redup seperti itu. Ini yang saya maksud denyut pukul jantungnya di situ. Kita pukul komponen yang konsen itu perlahan-lahan. Oke, paham ya? Jadi kalau teknisi yang istilahnya sudah lama-lama pasti paham lah cara menggunakan MBR seperti ini. Jadi denyutnya kita buat jangan digunakan dulu, flatnya jangan digunakan dulu, kita pakai denyut dulu. Kalau nggak mampu baru denyutnya semuanya dihantamkan total kayak gini. Ya. Oke. Untuk yang MBR only versi 1 yang only gini, penjelasannya seperti ini ya. Nanti kita lanjutkan di sesi berikutnya di yang 5 in 1 ya. Yang 5 in 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.